Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Hans Group. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi FISMA Mamdani untuk menentukan status gizi anak pada era Society 5.0. Perkenalkan, nama saya Zanta Sembiring dengan NIM 23221115. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, yaitu status gizi anak merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak. Permasalahan gizi pada anak dapat berupa gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, gizi lebih, obesitas. Penentuan status gizi membutuhkan analisis beberapa parameter yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu proses identifikasi status gizi secara cepat dan mudah. Fuzzy Inference System atau FIS Mamdani digunakan karena mampu menangani data yang bersifat tidak pasti dan memberikan keputusan berdasarkan tingkat keanggotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pembuatan sistem yaitu 1. Penentuan status gizi anak membutuhkan pertimbangan beberapa parameter. 2. Data kondisi anak memiliki nilai yang beragam dan tidak selalu dapat dikategorikan secara tegas. 3. Proses penilaian secara manual membutuhkan waktu. 4. Diperlukan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu proses identifikasi awal status gizi anak. 5. Dibutuhkan penerapan metode kecerdasan komputasional yang dapat diberikan keputusan berdasarkan kondisi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah: pertama, membangun sistem berbasis web untuk menentukan status gizi anak. Kedua, menerapkan metode Fuzzy Inference System atau FIS Mamdani. Ketiga, menggunakan data usia, berat badan, dan tinggi badan sebagai parameter input. 4. Menghasilkan klasifikasi status gizi anak secara otomatis. Kelima, membantu tenaga kesehatan dan orang tua dalam melakukan identifikasi awal kondisi gizi anak. Yang terakhir, mendukung pemanfaatan teknologi kesehatan dalam era Society 5.0. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep Society 5.0. Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kehidupan manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam bidang kesehatan, teknologi dapat dimanfaatkan untuk: pertama, mempermudah pengolahan data kesehatan; kedua, membantu proses pengambilan keputusan; ketiga, menyediakan informasi kesehatan secara cepat; keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan; kelima, mendukung deteksi atau identifikasi awal suatu kondisi kesehatan. Proyek ini merupakan teknologi berbasis web dan logika Fuzzy untuk membantu proses identifikasi awal status gizi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Fuzzy Inference System atau FIS Mamdani. FIS Mamdani merupakan salah satu metode dalam logika Fuzzy yang digunakan untuk menghasilkan keputusan berdasarkan aturan-aturan Fuzzy. Tahapan utama yang dilakukan yaitu input data, fuzzifikasi, rule based, inferensi, agregasi, defuzzifikasi. Output status gizi. Metode ini memungkinkan sistem menghasilkan keputusan berdasarkan tingkat keanggotaan suatu data pada beberapa kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel input. Sistem menggunakan 3 variabel input utama yaitu: 1. Usia, digunakan untuk menentukan kelompok usia anak berdasarkan rentang yang telah ditentukan dalam sistem. Kedua, berat badan. Berat badan digunakan untuk mengetahui kondisi berat badan anak berdasarkan kategori Fuzzy. Ketiga, tinggi badan. Tinggi badan digunakan sebagai parameter untuk membantu menentukan kondisi pertumbuhan anak. Ketiga parameter tersebut diproses menggunakan metode FIS Mamdani untuk menghasilkan status gizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel output. Hasil akhir sistem berupa status gizi anak yang terdiri dari: 1. Gizi buruk, menunjukkan kondisi gizi yang sangat rendah dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kedua, gizi kurang, menunjukkan kondisi gizi yang berada di bawah kondisi normal. 3. Gizi normal, menunjukkan kondisi pertumbuhan dan status gizi yang berada dalam kategori normal. 4. Gizi lebih,
menunjukkan kondisi berat badan yang berada di atas kondisi normal. Kelima, obesitas, menunjukkan kondisi lebih berat badan yang tinggi. Kemudian kita masuk pada proses ujifikasi. Pada proses ini, ujifikasi dijelaskan bahwasanya proses mengubah data input berupa nilai numerik menjadi nilai derajat keanggotaan fazi. Contohnya itu input anak, bisa kita lihat bahwa usia sama dengan 5 tahun, berat badan itu sama dengan 20 kg, tinggi badan itu 110 cm. Data tersebut kemudian dihitung derajat keanggotaannya ke dalam himpunan fazi. Kemudian kita masuk pada slide kedua. Di slide kedua ini dijelaskan beberapa contoh. Yang pertama, usia anak balita, kemudian ada anak-anak, kemudian anak besar. Dan untuk berat badan itu terdiri dari 3, yaitu rendah, normal, dan tinggi. Kemudian untuk tinggi badan itu ada 3 bagian juga, tinggi, pendek, dan normal. Hasil proses ini berupa nilai keanggotaannya antara 0 sampai 1. Ya, untuk selanjutnya di sini terdapat rule base Mamdani, di mana sistem menggunakan aturan if, then untuk menentukan keputusan. Contohnya dari aturan tersebut bisa kita lihat bahwasanya rule 1, if usia muda, n berat badan rendah, n tinggi badan pendek, dan status gizi buruk. Kemudian di rule kedua itu if usia muda, n berat badan normal, n tinggi badan normal, dan status gizi normal. Kemudian di slide berikutnya ini ada rule ketiga, di mana if usia n, berat badan tinggi n, tinggi badan normal, dan status gizi rendah. Kemudian di rule keempat ini ada if usia muda, n berat badan tinggi, kemudian n tinggi badan pendek, dan status gizi obesitas. Pada sistem rule base digunakan untuk menghubungkan kombinasi variabel input dengan status gizi. Kemudian kita masuk proses inferensi. Pada tahap inferensi, sistem melakukan evaluasi terhadap aturan fazi yang telah dibuat. Metode Mamdani menggunakan operator MIN, digunakan untuk menentukan nilai minimum dari derajat keanggotaan pada kondisi N. Kemudian pada slide selanjutnya itu ada contohnya, bisa kita lihat bahwasanya if A, N, B, N, C, maka Q predict sama dengan min, kemudian buka kurung itu ada A, B, C, yaitu pilihannya. Kemudian operator max digunakan untuk melakukan agresi atau penggabungan hasil dari beberapa tahapan aturan yang aktif. Hasil dari proses ini digunakan untuk menentukan bentuk himpunan fazi output. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu defasifikasi. Defasifikasi merupakan proses mengubah hasil fazi menjadi satu nilai tegas atau nilai krip. Pada proyek kali ini kami menggunakan metode centroid. Secara umum, metode centroid merupakan titik pusat dari area hasil agregasi fazi. Kemudian di sini juga terdapat beberapa rumus yang kami jabarkan, teman-teman juga bisa melihatnya, yaitu nilai krip tersebut akan digunakan untuk menentukan kategori status gizi anak. Ya, kemudian di slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama itu fazi inference system Mamdani dapat diterapkan untuk membantu menentukan status gizi anak. Kemudian poin yang kedua yaitu sistem menggunakan 3 parameter input, yaitu usia, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian poin yang ketiga, proses penentuan status gizi dilakukan melalui tahapan fasifikasi, rule base, inferensi,
agregasi, dan diversifikasi. Kemudian poin yang keempat itu sistem dapat menghasilkan kategori status gizi berupa gizi buruk, gizi normal, dan gizi lebih dan obesitas. Poin yang kelima, implementasi sistem berbasis web dapat membantu proses identifikasi awal status gizi secara lebih cepat dan mudah. Dan untuk yang terakhir itu poin keenam, proyek ini merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi digital dalam mendukung bidang kesehatan pada era society. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan website kami untuk proyek sistem penentuan status gizi anak. Di sini seperti yang bisa kita lihat, saya akan bahas ulang tentang proyek ini, tentang website ini. Di sini sistem penentuan status gizi anak. Aplikasi ini merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan untuk membantu menentukan status gizi anak menggunakan metode Baji Inference System atau PIS Mamdani. Sistem ini memanfaatkan logika Baji untuk menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel berdasarkan kondisi nyata anak. Kemudian parameter yang digunakan dalam proses penentuan status gizi terdiri atas 3 variabel input, yaitu usia, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian ketiga variabel tersebut diproses melalui tahapan wajifikasi, kemudian rule based Mamdani, inferensi, lalu ke wajifikasi, sehingga menghasilkan status gizi anak secara otomatis. Seperti bisa kita lihat di sini, tahapan pertama itu adalah wajifikasi, yaitu mengubah data usia, berat badan, dan tinggi badan menjadi nilai derajat keanggotaan Baji. Kemudian proses yang kedua yaitu rule base, yaitu menentukan keputusan berdasarkan 27 aturan ekiden metode Mamdani yang sudah kami masukkan di sistem ini. Kemudian yang ketiga ada inferensi, yaitu menggunakan operator min untuk aturan dan max untuk agregasi hasil. Dan yang keempat ada proses duplasifikasi, yaitu menggunakan metode centroid untuk memperoleh nilai script. Kemudian yang kelima itu ada output, yaitu menampilkan status gizi anak berupa gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, gizi lebih, atau obesitas. Kemudian di sini teknologi yang digunakan ada PHP native. Kemudian untuk database-nya kami gunakan MySQL database. Kemudian ada juga Bootstrap 5, HTML, CSS, JavaScript, Chart.js, dan PowerShell untuk CSS ini juga. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di halaman menu home ini kita bisa lihat di sini untuk halaman awalnya di sini dimunculkan total data anak yang sudah diinputkan, kemudian total anak yang sudah diperiksa. Di sini ada data gizi normal dan data gizi tidak normalnya. Di sini juga ada distribusi gaji yang kami buat untuk diagram seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman kedua, yaitu untuk mengisi data anak. Nah, di sini kita bisa isi data nama anaknya. Contohnya kita isi di sini jenis kelamin laki-laki, dan tanggal lahirnya kita pilih di sini 28 Agustus 2023. Kemudian kita simpan. Dan bisa kita lihat di sini yang baru kita simpan. Kemudian setelah data anaknya tersimpan di sini, kita masuk ke halaman pemeriksaan untuk memeriksa status gizi anak. Di sini kita pilih anaknya. Kita masukkan tadi namanya ini, kita masukkan berat badannya yaitu 10 kilo dan tinggi badannya 60 cm. Kemudian kita hitung. Nah, di sini muncul yang pertama dimunculkan sini ada data anaknya, diambil dari form data anak yang kita isi tadi, yaitu nama anaknya ini, jenis kelamin laki-laki. Nah, usianya di sini diambil berdasarkan bulan bukan tahun. Jadi usianya itu
dari 8 Agustus 2023 tadi sampai di hari ini di tanggal 24 Juli 2026 itu umurnya 34 bulan gitu. Beratnya tadi kita inputkan 10 kg dan tinggi badannya 60 cm. Dan di sini kita lihat hasil klasifikasinya. Itu berdasarkan hasil klasifikasinya, usia bayi itu nilainya 0,17, usia balita 0,42. Jadi anak ini dikategorikan antara usia bayi dan usia balita begitu, bukan usia anak. Dan untuk berat ringannya nilainya 1, berat normalnya nilainya 0, berat lebihnya nilainya 0, tinggi pendeknya nilainya 1, tinggi normalnya 0, dan nilai tingginya 0. Dan untuk hasil referensinya bisa kita lihat di sini, yaitu untuk gizi buruk hasil referensinya 0,42, gizi kurang 0, gizi normal 0, gizi lebih 0, obesitas 0. Berarti hasil klasifikasinya itu nilai skripnya itu 20,00, maka status gizinya dinyatakan gizi buruk. Itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian data pemeriksaan ini akan tersimpan di riwayat yang bisa kita lihat di sini. Jadi ini yang barusan kita periksa tadi, namanya, usianya, berat badannya, tinggi badannya, kemudian nilai referensinya, status gizinya, dan tanggal pemeriksaannya. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.